Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik. Baik, terima kasih sebelumnya sudah datang ke tempat ruang sesi konseling pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya saya di sini membawa sebuah 3 kursi yang dimana kursi tersebut membuat diri Anda nyaman dan Anda dapat memilih kursi tersebut. Baik, dipersilakan. Saya pilih kursi ini. Ya, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Apakah saya diperbolehkan untuk duduk? Boleh. Di mana agar kamu merasa nyaman? Di sebelah sana. Sini? Betul. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah posisi seperti ini membuat kamu nyaman? Tidak. Tidak? Iya, tidak. Posisinya seperti apa? Iya, menghadap. Menghadap. Baik. Apakah seperti ini sudah pas? Sudah mas. Sudah pas. Baik. Sebelumnya, apakah kamu pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Apakah ada gambaran seperti apa menurut kamu sesi konseling tersebut? Setahu saya itu menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Nah, baik. Lebih rincinya, bahwasanya sesi konseling itu adalah pemberi bantuan oleh seorang konselor kepada seorang yang mengalami masalah, yaitu konseling. Nah, baik, sebelumnya izinkan saya untuk merekam karena rekaman tersebut untuk diberikan kepada dosen pembimbing saya. Sebelumnya, apakah kamu mengetahui apa itu asas kerahasiaan? Jelas. Nah, baik. Sebelumnya, asas kerahasiaan itu di mana sesi konseling ini berbasis kerahasiaan, di mana percakapan kita ini tidak boleh semua orang tahu. Nah, jadi apakah diperbolehkan saya untuk merekam? Boleh. Boleh. Dan siapa saja sih orang yang dapat mengetahui permasalahan yang kamu sedang alami? Mungkin hanya. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya memegang impact inform yang mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Baik. Baik. Izinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya, siapa nama kamu? Nama saya Nugraha. Nugraha. Untuk nama kepanjangannya? Nama panjang saya Nugraha Fajar Katresna. Nugraha Fajar Katresna. Katresna. Baik, maaf. Kalau boleh tahu, nama panggilan saat kecilnya itu biasa dipanggil apa itu? Ajay. Ajay. Baik, Ajay. Apakah sebelumnya kamu mempunyai alamat email? Ada. Ada. Kalau boleh tahu, apakah boleh ditulis? Boleh. Boleh. Baik, saya tulis ya. Fajar Katresna 18. Fajar Katresna 18. 18. Baik. @gmail.com. @gmail.com. Untuk alamat lengkapnya? Ada di Burujul 1. Di Burujul 1. Di Burujul 1. Baik. Untuk telepon rumah atau HP? Ada. Kalau boleh tahu, boleh disebutkan? Boleh. Berapa? 088 088 2 1825 8223 8223. Untuk tempat, tanggal, tahun lahir kamu boleh disebutkan? Boleh. Ada di Tasikmalaya. 18 April 2004. Untuk agamanya? Islam. Baik. Pendidikannya? Terakhir SMA. Asal kampus?
Sebuah kampus Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Apakah kamu menyukai pekerjaan yang sedang kamu alami? Lebih tepatnya kesibukan kamu yang sedang kamu alami saat ini. Saya menyukai. Menyukai. Kalau boleh saya nanya nih, ada 3 warna. Nah, warna tersebut maksudnya itu 3 kesukaan warna yang kamu suka gitu. Kalau boleh tahu bisa disebutkan? Ada merah, sama selanjutnya putih, dan biru. Lalu ada yang harus kamu sebutkan itu ada 3 tempat yang mungkin kamu sukai ataupun yang sering kamu kunjungi itu. Rumah, kampus, masjid. Lalu ada beberapa hobi yang mungkin bisa kamu sebutkan. Hobi saat ini saya sering, tadinya karena tugas, karena saya sering membaca, jadi saya hobi membaca. Baik. Lalu juga saya hobi menulis. Yang terakhir biliar. Apakah sebelumnya kamu mempunyai prestasi? Kalau boleh tahu boleh disebutkan? Kalau prestasi sebelumnya pernah sih. Saya di juara 3 lomba tuh dongeng. Apakah ada yang lain? Kalau pencapaian ada banyak. Saya ada di kepengurusan PMR se-Kota Tasik. Tasikmalaya. Apakah ada yang lain? Cukup. Baik. Di sini saya akan bertanya, apa saja sih dalam kehidupan kamu yang membuat diri kamu itu merasa larut dalam kenyamanan, kedamaian? Boleh disebutkan? Damai ketika saya merokok. Ketika kamu merokok. Ketika saya bersama orang tersayang. Dan juga bersama teman-teman. Baik, apakah kamu mempunyai fobia ketakutan? Tidak ada. Baik. Apakah sebelumnya kamu mempunyai riwayat penyakit? Seperti kecemasan, kegelisahan, rasa takut? Tidak ada. Apakah kamu merokok, minum minuman keras, memakai narkoba? Merokok iya, yang lainnya enggak. Baik, merokok saja begitu ya. Merokok saja. Jika di dunia ini kamu menginginkan 3 hal yang kamu inginkan, bolehkah saya tahu 3 hal tersebut apa yang ingin kamu inginkan? Menikah dengan orang yang saya cintai tentunya. Menikah dengan orang yang kamu cintai. Menghabiskan waktu bersama teman. 3 hal ya. Baik, 3 hal. Menghabiskan waktu bersama teman dan juga memiliki prestasi akademik yang baik. Jika seandainya kamu memiliki atau menjadi sesuatu, apakah yang kamu inginkan? Saya ingin punya masjid.
Pengen punya masjid, baik. Apakah ada lagi? Pengen punya yayasan. Ingin punya yayasan. Adakah hal lain? Cukup. Cukup, baik. Sebelumnya izinkan saya bertanya, kenapa kamu membutuhkan konseling? Karena saya memiliki pikiran bahwasanya saya ini tidak cocok untuk memiliki seorang wanita yang betul-betul baik gitu dan solehah. Jadi kamu merasa insecure ketika kamu mempunyai istri yang sangat solehah seperti itu mungkin ya? Ya. Ya, baik. Nah, Fajar ya, dengan saudara Fajar kan ya, Betul. saat masih remaja atau anak-anak, bagaimana sih relasi kamu dengan seorang sosok ayah kamu? Saat kecil tidak begitu baik. Tidak begitu baik. Lalu bagaimana dengan relasi ibu? Baik. Sebelumnya, bagaimana kamu mengetahui tentang kami? Apakah dari surat kabar, dari website, atau dari yang lainnya? Dari rekomendasi. Dari rekomendasi? Rekomendasi dosen. Dari dosen. Sebelumnya, apa alasan kamu datang ke sini? Karena saya ingin menyelesaikan atau ingin menghilangkan pikiran negatif saya tentang saya ini tidak cocok memiliki seorang wanita yang solehah, yang baik untuk dijadikan seorang istri. Apakah sebelumnya kamu pernah mencoba mengatasi masalah ini? Pernah mencoba, cuman akhirnya saya stres sendiri gitu. Apakah sebelumnya kamu pernah memiliki perawatan dokter karena sakit bertahun-tahun? Belum pernah. Apakah kamu mengalami sakit jantung, diabetes, epilepsi? Tidak ada, baik. Apakah saat ini kamu sedang mengonsumsi obat? Tidak. Tidak. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa penyakit yang mungkin kamu pernah alami atau yang tidak apa-apa. Nah, apakah kamu pernah memiliki penyakit sinus? Tidak pernah. Tidak pernah. Sakit kepala sebelah? Pernah. Pernah. Leher belakang terasa kaku? Tidak. Tidak pernah. Sariawan atau gusi luka? Tidak. Tidak pernah, baik. Bahu terasa kaku? Tidak pernah. Tidak pernah. Punggung atas terasa kaku? Tidak. Tidak pernah. Asma? Ada. Pernah. Punggung bawah atau pinggung terasa kaku? Tidak. Tidak pernah. Sembelit? Tidak. Tidak. Apakah kamu memiliki sakit yang bertahun-tahun? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Sebelumnya, apakah kamu memiliki pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Baik. Sebelumnya, terima kasih sudah datang untuk mengikuti sesi konseling pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sebelumnya jika ada kata atau salah, beberapa kata yang salah yang mungkin menyinggung hati kamu.
Baik, terima kasih. Di sini ada kontrak gitu, seperti persetujuan bahwasanya kamu telah mengikuti konseling pada kali ini. Baik, dipersilakan untuk menandatangani. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara Fajar yang telah mengikuti konseling pada kali ini. Ya. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk bertanya. Kalau boleh tahu, permasalahan apa yang ingin kamu selesaikan dalam sesi konseling pada kesempatan kali ini? Jadi gini, jadi saya tuh kan deketin cewek ya, sempat beberapa gitu saya coba deketin. Rencananya saya tuh pengen serius sama cewek itu, cuman kebanyakan mereka tuh kayak yang lanjut lama gitu, tapi selang menuju tahap yang lebih serius, jadi mereka tuh tiba-tiba hilang gitu. Nah saya tuh pengen saya tuh hilang dari ketidakpercayaan diri saya gitu, yang karena setelah kejadian itu tuh saya tuh mikir kayak apa aku nggak cocok gitu, apa aku nggak bisa dapetin cewek gitu, apa pokoknya aku nggak percaya diri deh gitu itu. Jadi kamu merasa tidak percaya diri ketika kamu mendekati seorang wanita, seperti itu mungkin. Ya, Kalau boleh tahu spesifiknya seperti apa kejadian tersebut? kalau kejadiannya tuh gini, kan saya deketin cewek, sebenarnya banyak ketidakpercayaan diri saya tuh, cuman yang paling mendasarnya itu karena eh, apakah saya ini tidak layak karena ekonomi saya yang memang keluarga saya ekonominya kurang jelek gitu. Jadi di situasi ketika saya mendekati seorang wanita tuh pikiran saya merasa tidak cocok karena keadaan saya yang kurang ini gitu. Jadi karena kekurangan ini itu saya tidak. Jadi kamu merasa tidak percaya diri ketika mendekati seorang wanita itu karena kamu masih banyak kurangnya, dan kamu tuh juga dalam perekonomian juga bisa dibilang kurang baik gitu ya. Iya. Jika boleh tahu, ketika kamu seperti itu, perasaan yang muncul Kak dalam diri kamu itu seperti apa? Perasaannya tuh saya pernah kecewa terhadap diri saya, terhadap wanita yang saya dekati, dan juga terhadap orang tua saya. Saya merasa kecewa gitu. Akhirnya saya sedih kadang, terus saya kadang ya merasa patah hati gitu. Jadi kamu merasa kecewa dan sedih, melihat juga keadaan ekonomi orang tua itu cukup kurang membaik, dan seolah-olah kamu itu ingin mempunyai seorang wanita, namun wanita tersebut itu terkadang kebanyakan tidak menerima kamu apa adanya. Betul, Seperti itu. ya begitu. Sudah disebutkan saudara Fajar tadi, saat situasi Fajar memburuk ataupun yang sudah tadi saudara Fajar sampaikan, kalau boleh tahu dalam situasi apa saudara Fajar merasa kecewa? Saya itu ketika mendekati wanita ya, mendekati perempuan yang memang saya tertarik gitu, memang sudah saya dekati sebelumnya, cuman kan yang namanya menjalani hubungan ya kan ya. Jadi lama kelamaan kan saya harus terbuka tuh ya sama sama pasangan yang ingin kita seriusin itu. Nah cuman ketika saya melihat lagi ada risiko di balik saya harus terbukanya itu. Saya kan harus terbuka terkait dengan kondisi ekonomi keluarga, situasi ya bisa dibilang saya saat mendekati wanita tuh kecewa terhadap diri sendiri
yang belum di umur segini belum memiliki apa-apa, dan juga kondisi orang tua yang seperti ini saya kecewa. Kalau boleh tahu, setelah kecewa itu, pikiran apa yang membuat Fajar merasa sangat benar-benar kecewa? Saya sangat kecewa sekali Pak, sampai saya tuh merasa kalau diri saya itu apa ya, kayak terlarut gitu Pak dalam kekecewaan itu, sampai depresi, sampai mukul tembok, matahin barang, lempar barang. Saya saking kecewanya terhadap diri sendiri dan keadaan keluarga yang kurang begitu baik. Jadi kamu merasa kecewa dan melakukan hal yang negatif itu ya, ketika kamu mengalami pikiran tersebut itu muncul dalam pikiran kamu, dan perasaan kamu juga sakit bertubi-tubi gitu ya. Betul. Lalu tindakan apa yang mungkin saudara Fajar itu bisa menjadi lebih baik lagi? Jadi situasi yang sedang saudara Fajar alami itu, yang mendekati seorang wanita itu, terdapat pikiran yang tidak cocok untuk memiliki seorang wanita, dan perasaan Fajar pun juga bertubi-tubi gitu ya sakit hatinya terhadap seorang wanita, dan karena masalah ekonomi juga. Lalu tindakan yang menimbulkannya itu menjadi Fajar tuh melempar barang sesuatu dan kacau balau gitu ya. Begitu. Lalu situasi apa yang ingin saudara Fajar inginkan? Saya tuh pengen situasi ketika saya mendekati seorang wanita itu, rasanya saya memiliki kepercayaan diri yang kuat gitu, sehingga di balik kekurangan saya yang ada itu, saya tetap memutuskan diri saya untuk berani dan percaya diri mengambil langkah untuk secara terbuka gitu, dengan jujur atas kekurangan pun, dengan menunjukkan segala kelebihan saya gitu. Karena kan tidak etis lah kalau saya menunjukkan kekurangan saya tapi dengan tidak menunjukkan kelebihannya. Nah, saya itu tidak percaya diri untuk itu. Jadi saudara Fajar itu merasa kurang percaya diri, jadi ingin kedepannya itu memiliki potensi yang sangat tinggi lagi, seperti itu maksudnya. Nah, kalau boleh tahu 5 hal apa aja yang mungkin dapat menimbulkan saudara Fajar itu berkeyakinan tinggi lagi agar kedepannya itu lebih baik lagi? Saya kepercayaannya. Ya, kepercayaan diri Fajar yang membuat bisa kembali lagi ke dalam diri Fajar itu. Saya itu ingin bisa percaya diri sepenuhnya, dalam artian gini Kang, saya bisa mengungkapkan suatu kekurangan itu dengan berlandaskan kelebihan saya gitu. Nah, lalu keberanian dan kepercayaan diri saya ketika menjelaskan sesuatu dengan baik, karena itu saya selalu susah gitu. Saya walaupun ada sesuatu yang benar, saya itu kadang tidak percaya diri. Makanya saya itu ingin melakukan sesuatu yang sekiranya baik gitu dengan penuh percaya diri. Dua kan Pak. Terus saya ingin melakukan hal yang memang sangat diperlukan gitu, tanpa ada keraguan gitu. Ketika ada orang lain butuh, saya bisa melakukannya dengan baik gitu. Saya ingin membantu orang dengan percaya diri gitu. Terus saya juga ingin sepenuhnya percaya diri terhadap diri saya gitu, yang memiliki kelebihan di balik kekurangan saya gitu. Juga saya ingin memiliki rasa percaya diri saya itu muncul ketika saya melakukan
melakukan hal-hal yang positif dan dapat diterima oleh orang lain gitu. Baik, lalu selanjutnya saya simpulkan bahwasanya dari beberapa permasalahan yang sudah Saudara Fajar sampaikan kepada saya itu, Saudara Fajar itu mengalami ketidakpercayaan diri terhadap seorang wanita. Lalu yang kedua ada ekonomi yang mungkin bisa dibilang kurang gitu, karena mungkin Saudara Fajar itu selalu berpikir bahwasanya seorang wanita itu melihat ketampanan seorang pria itu dengan ekonomi juga, dan Saudara Fajar itu minder gitu ketemu wanita yang mungkin bisa dibilang matre, dan Saudara Fajar itu ingin mengupgrade diri Fajar agar Fajar kedepannya itu bisa menjadi lebih baik lagi dan menimbulkan rasa kepercayaan diri itu, agar kepercayaan diri Fajar itu bisa kembali lebih membaik lagi, seperti itu ya. Baik, di sini saya akan memberikan tugas atau PR yang mungkin Saudara Fajar ini agar tetap berkembang untuk kedepannya. Terima kasih kepada Saudara Fajar yang telah mengikuti sesi counseling pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.